Ya, pemirsa, PT John Lynn Agro Raya Tbk resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Perseroan melepas sebanyak 1,22 miliar lebih saham dengan harga penawaran Rp300 per sahamnya. Hari ini, Kamis 4 Agustus 2022, Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan anggota baru, yaitu PT John Lynn Agro Raya Tbk. Emiten dengan kode saham JARR ini menjadi perusahaan tercatat ke-33 di tahun 2022 dan perusahaan tercatat ke-799 di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha utama perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit terpadu ini melepas sebanyak 1,22 miliar lebih saham atau 15,29% dari modal disetor dan ditempatkan dengan harga penawaran Rp300 per saham. Dengan demikian, Perseroan meraih dana segar sebanyak Rp366,8 miliar. Adapun perusahaan akan menggunakan dana hasil IPO sekitar 21% untuk pembayaran sebagian biaya pembangunan pabrik kelapa sawit. Sedangkan sisanya sekitar 79% akan digunakan untuk modal kerja. Dalam aksi korporasi ini, PT Investindo Nusantara Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan PT Panca Global Sekuritas, PT Binata Sekuritas, serta PT Lotus Andalan Sekuritas sebagai penjamin emisi efek. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2014 ini memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 17.020 hektar dengan izin hak guna usaha di Kota Baru dan Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, serta pabrik refineri dan pabrik biodiesel dengan kapasitas 1.500 TPD. Saat ini perusahaan tengah menyelesaikan pembangunan pabrik minyak goreng dengan kapasitas 250 TPD yang ditargetkan selesai akhir tahun 2022. Dan proses persiapan dan pematangan lahan pembangunan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60 TPH. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan infografik terkait dengan profil emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat profil perusahaan PT John Lynn Agro Raya Tbk dengan kode emiten JARR, di mana melepas sekitar 1,2 miliar saham atau sekitar 15,29% dari modal ditempatkan. Adapun harga IPO sekitar Rp300 per saham, di mana hasil IPO diperkirakan ataupun sudah diraih oleh Perseroan mencapai Rp366,8 miliar. Dan selanjutnya dari sisi penggunaan dana IPO untuk apa saja, seperti yang bisa Anda saksikan kembali. Ya, ini dia sekitar 21% digunakan untuk pembayaran sebagian biaya pembangunan, kemudian 79% digunakan untuk modal kerja perseroan. Berikutnya kita akan cermati dari sisi itu dia ya, terkait dengan penggunaan dana IPO. Dan untuk membahas tema kita hari ini, di mana PT John Lynn Agro Raya Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Zafrinal, Direktur Utama PT John Lynn Agro Raya Tbk, dan juga Bapak Temi Iskandar, Direktur Keuangan PT John Lynn Agro Raya Tbk. Ya, selamat pagi Pak Zafrinal dan Pak Temi. Selamat pagi Mas Frans. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat ya Pak, sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia pada hari ini. Dan mungkin Pak Zafrinal bisa menjelaskan apa sih yang melatar belakangi perseroan ini memilih menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Mas Pras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi manfaatnya yang ingin kami rasakan dan pasti kami dapatkan adalah sustainability perusahaan. Terus kita juga akan mendapatkan peningkatan kinerja perusahaan, pendanaan, terus keberlangsungan perusahaan, dan juga yang paling penting adalah keringanan pajak. Di samping insentif pajak akan terus kita kembangkan dengan meningkatkan nilai-nilai perusahaan. Yang kita inginkan adalah perusahaan ini bisa terus sustain ya, karena dengan
menjadi perusahaan terbuka, otomatis lebih menjamin keberlangsungan perusahaan untuk masa-masa yang akan datang. Dan juga menjamin bahwa perusahaan mempunyai nilai yang berarti bagi masyarakat sekitarnya. Ya. Baik, lantas berapa banyak saham yang dilepas ke publik dan juga berapa harga yang ditawarkan ke masyarakat? Saham yang kita lepaskan 1.222.950.000 lembar saham dengan nilai per lembar saham Rp300. Baik, lantas dari sisi masa penawaran umum perseroan kapan dilakukan dan juga ini menarik. Biasanya kalau ya baru melantai ini oversubscribe. Nah ini dia, seberapa besar Pak oversubscribe yang dialami oleh perseroan? Kita itu menawarkan saham perdana itu pada 29 Juli sampai dengan 2 Agustus 2022. Dan yang di luar prediksi kami itu saat ini sudah hampir 50% oversubscribe yang terjadi. Dan ini sangat membanggakan buat kami. Baik, sampai dengan double digit begitu oversubscribe yang jarang sekali terjadi ya. Baru perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Lantas dana segar yang diraih seberapa besar ini? Dana sekitar 366,885 miliar. Oke, itu dia dana yang cukup menarik tentunya untuk pengembangan usaha. Kita ke Pak Temi nih. Lantas dana hasil IPO ini, Pak Temi, Direktur Keuangan John Lynn Agro Raya Tbk akan digunakan untuk apa saja? Ya, dana yang diterima dari proses IPO setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi pada dasarnya itu kita gunakan ada dua ya, sekitar 21% itu kita akan gunakan untuk pembayaran sebagian daripada proyek pembangunan pabrik kelapa sawit dan sisanya 79% itu digunakan untuk modal kerja perusahaan terutama dalam pembelian CPO sebagai bahan dasar LPDPO untuk menghasilkan FAME seperti itu Mas. Baik, kalau kita lihat dari 20% dana yang diperoleh dari hasil IPO adalah untuk pembangunan pabrik. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih. Pabriknya sudah sampai seberapa begitu proses penyelesaiannya, kemudian nanti lebih kepada proses ataupun mekanisme di bagian mana nih dari rantai produksi di John Lynn Agro Raya Tbk? Baik, pabrik itu kita mulai di Oktober 2021. Oke. Dan kita harapkan nanti di pertengahan semester 2 2023 kita sudah bisa menghasilkan CPO dan kernel. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa CPO merupakan bahan baku daripada FAME itu sendiri. Dan saat ini konstruksi sudah sekitar 30% berjalan. Oke, berikutnya tadi dananya sekitar 79% untuk membeli bahan bakunya atau CPO-nya begitu ya Pak? Ya, jadi kita persiapkan dana untuk pembelian CPO dari pihak ketiga dan juga biaya ini akan kita pakai untuk pembelian chemical pendukung untuk biodiesel itu sendiri. Oke, itu dia dana hasil IPO yang akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan. Dan berikut ini kembali kami sampaikan infografik terkait dengan kepemilikan saham dari PT John Lynn Agro Raya Tbk sesudah IPO. Kita akan cermati bersama. Ya, kita lihat ada PT Esan Agro Sentosa, kemudian ada PT Sinar Bintang Mulia, dan juga masyarakat sekitar 15,29%. Dan selanjutnya kita lihat dari posisi aset, kemudian liabilitas serta ekuitas dari perseroan, di mana aset yang dimiliki mencapai 3,33 triliun rupiah dengan liabilitas sekitar 2,48 triliun rupiah. Adapun ekuitas yang dimiliki sekitar 834,42 miliar rupiah. Baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Zafrinal, Direktur Utama PT John Lynn Agro Raya Tbk, dan juga Bapak Temi Iskandar, Direktur Keuangan PT John Lynn Agro Raya Tbk. Baik, Pak Zafrinal, mungkin bisa Anda sampaikan terlebih dahulu, ini bagaimana profil perseroan untuk pemirsa, silakan.
Baik, kami sampaikan bahwa dengan adanya biodiesel ini, maka kinerja perusahaan itu sangat baik sekali, di mana kita dapatkan bahwa di semester pertama 2021 dibandingkan dengan semester pertama 2022 itu hampir di atas 124% lebih peningkatan daripada pendapatan perusahaannya. Dan tahun berjalan sekitar periode yang sama kita mencatatkan laba yang sangat signifikan, itu dari hasil penjualan FAME kita. Demikian. Mungkin Pak Temi bisa tambahin, Pak Temi. Ya, kalau kita bicara profil Jolin Agoraya ini kan, kita ini kan perusahaan perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit terpadu. Oke. Di mana kita mempunyai fasilitas ya, yaitu pabrik biodiesel dengan kapasitas 1.600 TPD, dan nantinya insya Allah di akhir tahun 2023 pembangunan minyak goreng dengan kapasitas 250 TPD bisa selesai. 2022 akan selesai, dan kegiatan komersial atas penjualan minyak goreng mudah-mudahan insya Allah bisa beredar di awal tahun 2023. Dan yang terakhir, kita juga mempunyai fasilitas nanti pabrik pembangunan kelapa sawit dengan kapasitas 60 ton yang insya Allah pun juga akan selesai di pertengahan tahun 2023, yang sangat membantu dalam perusahaan kami terkait dengan integrasi antara pabrik PKS, pabrik biodiesel, dan pabrik minyak goreng. Dan tentunya dari integritas perusahaan kami mudah-mudahan bisa akan menciptakan peningkatan performa perusahaan, terutama produk utama kami itu FAME, yang mana hasil daripada produk FAME itu saat ini dan mungkin pun ke depan itu untuk pasar domestik. Seperti itu Mas Frans, terima kasih. Baik, itu dia terkait dengan profil PT John Lynn Agro Raya Tbk. Tapi kalau kita cermati berarti memang perusahaan ini cukup lengkap lah dari hulu ke hilir begitu ya untuk produksi kelapa sawitnya, begitu dari bahan baku kemudian masuk dalam proses pengolahan baik itu untuk biodiesel, FAME, kemudian juga bahkan minyak goreng juga akan diproduksi oleh Perseroan. Lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai kapasitas produksi dan penjualannya hingga saat ini, Pak? Ya, kalau kita lihat performa FAME tentunya ya, kita kan mulai kegiatan komersil FAME itu kan di September 2021 ya, di mana kami mendapatkan kuota di 3 bulan 4 bulan terakhir di akhir tahun 2021 itu sekitar 50.000 kiloliter. Dan di tahun 2022 kami telah mendapatkan kuota dari pemerintah itu sekitar 302.000 something kiloliter, yang tentunya insya Allah sampai dengan akhir tahun bisa tercapai. Dan kalau kita lihat di semester pertama ini pencapaian ataupun realisasi daripada kuota atas FAME sudah mencapai 150.000 kiloliter, seperti itu Mas Frans. Terima kasih. Dan Ya. Lantas bagaimana dengan dominasi hasil produksi? Tadi Anda katakan FAME ini adalah untuk kebutuhan domestik. Kemudian adakah juga produk-produk yang diekspor ke luar negeri? Baik ya. Jadi saya sedikit cerita sama masalah flow proses FAME. Ya. Bahan baku FAME itu adalah CPO. Oke. CPO yang dikirim untuk memenuhi kuota produksi kita 1.500 ton per day itu tidak hanya bahan bakunya disuplai oleh John Lynn Agro Raya sendiri, karena kita ada 6 afiliasi yang ikut membantu mensupport CPO untuk biodiesel. Oke. Ya, jadi dari CPO kita akan masuk ke dalam, di biodiesel sendiri ada 2 plan ya, ada refinery atau pre-treatment dan biodiesel itu sendiri.
Jadi dari hasil CPO masuk ke pretreatment ya dengan pengolahan tertentu akan menghasilkan 2 produk yang namanya RBDPO dan PFAD. Selanjutnya RBDPO inilah yang selanjutnya akan kita olah ke biodiesel plant. Nah, di sana setelah diolah akan menghasilkan 3 produk, yaitu FAME itu sendiri, ada crude glycerin dan fatty matter. Nah, semua hasil yang didapat dari hasil pengolahan CPO ini mempunyai nilai ekonomis, dan karena dia semuanya bisa kita jual lewat domestik ataupun ekspor. Demikian. Baik, Pak Zafrinal, tadi sempat tertunda. Bagaimana kalau kita lihat backbone pemasaran dari produk-produk perseroan ini lebih banyak dominasinya di wilayah Kalimantan saja kah, atau bahkan sampai ke luar pulau dari Sabang sampai Merauke misalnya? Ya, baik, untuk kita punya FAME itu sudah ada kontrak dengan Pertamina Patraniaga dan produk kita itu dikirim ke Wayame, Ambon. Nah, distribusinya itu dilakukan oleh Pertamina karena Pertamina yang melakukan pencampuran menjadi B30. Jadi produk Dan yang produk lainnya seperti crude glycerin, fatty matter, PFAD itu umumnya kita ekspor ke luar. Demikian. Oke, berarti kalau ke luar negeri itu negara-negara mana saja yang menjadi tujuan ekspor? Nah, sampai saat ini yang banyak menerima itu adalah China. Oke, China yang masih menjadi backbone dari perseroan. Atas kalau kita bicara kinerja perseroan ini bagaimana dari sisi pendapatan maupun laba bersihnya? Mungkin Pak Temi ini bisa menjelaskan ini. Ya, saat ini di semester pertama tahun 2022 ini kinerja perusahaan itu sangat baik, Mas ya. Hal ini cuman dari penjualan jika dibandingkan di akhir tahun 2021 dengan semester pertama tahun 2022. Kalau kita lihat kinerja saat ini sampai dengan semester pertama tahun 2022 ini perusahaan sudah melakukan penjualan sebesar 2,5 triliun atau sekitar 140 atau 150 something kiloliter yang merupakan bagian daripada komitmen kota. Yang kedua juga kalau kita lihat dari pertumbuhan aset pun juga cukup meningkat jika dibandingkan dengan di akhir tahun 2021 dengan semester pertama tahun 2022. Salah satu peningkatan ini adalah salah satu terkait dengan kinerja atau performa perusahaan. Dan ini pun juga seiring dengan kinerja atas pencapaian laba bersih perusahaan juga semakin meningkat dibandingkan dengan di akhir tahun 2021 dan semester pertama tahun 2022. Pencapaian target laba bersih secara unaudited ya, secara in-house semester pertama itu sekitar 140 miliar rupiah dibandingkan dengan akhir tahun 2021 itu yang hanya sekitar 15 miliar. Peningkatan ini kan memang kondisi daripada peningkatan kota daripada FAME itu sendiri. Itu Mas. Baik. Tapi kalau kita lihat dari sisi fluktuasi harga CPO, karena kan kita tahu sempat naik kencang kemudian sekarang ada sedikit melandai begitu. Apakah ini memberikan dampak juga terhadap perseroan? Ya, fluktuasi harga CPO di pasar internasional dan nasional atas dampak terhadap perusahaan itu disebabkan itu kan karena kondisi harga CPO ya. Dan atas daripada fluktuasi ini terhadap perusahaan itu tidak terlalu pengaruh secara banyak karena bisnis daripada biodiesel itu adalah bisnis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di mana fluktuasi harga CPO itu sudah diatur di dalam peraturan pemerintah seperti itu, Mas. Oke. Dan menarik dengan capaian kinerja yang positif tadi sudah Anda sampaikan begitu Pak Teni. Ini dengar-dengar katanya sudah mau membagikan dividen ini. Ini benar tidak kok sudah mau membagikan dividen saja nih Pak? Ya. Pembagian dividen kalau kita lihat di dalam prospektus perusahaan ini kan di tahun 2024 atas dasar laba bersih di tahun 2023 ya sekitar 15%. Dan tentunya juga pasti akan memperhatikan daripada keputusan daripada rapat umum pemegang saham.
tapi perusahaan tetap berkomitmen dalam menjaga kinerja perusahaan, di mana hal ini kan juga menjadi suatu komitmen perusahaan lah untuk tetap mempertahankan kesinambungan going concern perusahaan untuk lebih baik. Dan saya juga berharap apa yang kami lakukan saat ini dan juga komitmen kami atas yang kita sampaikan dalam hal pembagian dividen mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Baik, jadi ya tentu suatu hal yang menguntungkan bagi para investor ini kalau perusahaan sudah menjanjikan dividen begitu bagi para investornya. Menarik, kita ke Pak Zafrinal nih. Keunggulan kompetitif apa lantas yang bisa diberikan kepada investor di pasar modal ini, Pak Zafrinal? Ya, yang paling utama adalah bahwa kita punya penghasilan yang jelas makin ke depan itu makin positif. Jadi nilai perusahaan itu akan semakin tinggi. Jadi bagi investor yang ingin menanamkan sahamnya ke PT Jordan Agro Raya Tbk ini adalah kesempatan yang luar biasa. Di samping itu kita juga mempunyai tenaga-tenaga yang jelas profesional karena lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang perkebunan dan pabrik ya. Terus yang kedua, kita di perusahaan ini sudah menerapkan sistem teknologi untuk administrasi dan juga untuk operasional kita punya pabrik ya. Oke. Bahwa keuntungan lainnya untuk perubahan kebijakan pemerintah dari B30 ke B40 ke B50 dengan sistem machinery yang ada sama kita saat ini, dan kita sangat siap untuk melakukan perubahan sesuai dengan kebijakan pemerintah tersebut. Oke, lantas bagaimana dengan rencana ekspansi sendiri dari perseroan ke depan ini, Pak Zafrinal? Baik ya, jadi suatu perusahaan yang maju itu pasti tidak akan berhenti berinovasi dan berkembang. Ya. Jadi saat ini kita sudah mempunyai pabrik minyak goreng, itu sudah hilirisasi, dan tidak menutup kemungkinan kita ke depannya melakukan pengembangan usaha di bidang-bidang lain ya, seperti mungkin souvenir, mungkin bahan-bahan makanan lainnya. Jadi itu ya upaya ekspansi yang sudah disiapkan begitu oleh perseroan begitu, dan semoga bisa sesuai dengan harapan dan ini juga bisa menenangkan juga nih para investor yang sudah menanamkan dana mereka di perusahaan bapak-bapak ini, Pak Zafrinal dan Pak Temi. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu yang sempatkan, kemudian sharing Anda berikan juga nih kepada pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Zafrinal dan Pak Temi. Terima kasih. Terima kasih. Pak Pras.